Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mengkaji dua ayat ini ya. Surat apa? Al-Baqarah 204. 204. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Sekali lagi, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Silakan, ada yang menerjemah ibu-ibu? Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatinya dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ya. Wa minan nasi, dan sebagian manusia di sekitarmu itu, man yu'jibuka, orang yang membuat kamu itu terbius ya, membuat kamu itu berdecak kagum ya, kagum. Qauluhu, gaya bicaranya, isinya, masya Allah, intonasinya, argumennya, itu membuat kamu terkagum-kagum. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dan sebenarnya Allah tahu isi hatinya, itu tahu. Allah itu tahu isi hatinya. Nah, ini sekaligus berarti, Pak, ini kalau saya karena ngajar public speaking ya, berarti Quran itu mengakui pentingnya public speaking. Ya betul loh, Pak. Berarti Quran itu mengakui bahwa berbicara itu memang harus jelas dan meyakinkan. Tuh. Rasulullah kalau mengucapkan sesuatu itu jelas, kata-katanya itu jelas. Ya, jelas. Bahkan supaya tidak salah paham, itu seringkali diulang 3 kali supaya tidak salah. Bahkan di dalam kitab ini ya, Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyah, itu dikatakan sebagian sahabat itu melihat di sela-sela gigi Rasulullah itu ketika beliau mengucapkan ayat ya, itu mengeluarkan nur, mengeluarkan cahaya. Subhanallah. Ada Rasulullah itu memang ya ikhlas betul ya, tidak ada pencitraan, tidak ada sama sekali. Kalau Rasulullah itu pencitraan ya, kurang apa? Ditegur Allah, disalahkan Allah itu loh, itu diumumkan loh, Pak. Nah, kalau kita ditegur orang kan nggak diberitahukan orang, yang diberitahukan kan yang dipuji-puji toh. Rasulullah nggak ngurus, aku nggak ngurus, kamu hormati tidak, aku nggak ngurus. Aku lebih baik nggak kau hormati, tapi aku berbicara yang sesungguhnya, gitu. Setelah gigi Rasulullah itu ada cahaya, luar biasa. Nah, ini ayat ini menjelaskan bahwa bahwa memang bicara itu ya harus terang, jelas. Terang. Saya kalau berbicara dengan para imam itu ya sudah saya beritahu itu, tolong kalau berdoa itu jangan di cepet-cepet begitu, saya ini belum sempat mikir isinya, gitu, ya toh.
Karena ada orang begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan gitu. Aku tidak ngerti maksudmu yang kamu baca itu apa gitu. Tapi kalau Al-Mu'aikili di Mekah itu Syekh Abdul As-Sudais itu kan jelas toh. Jelas. Allahumma ja'alna mimman yunada fil akhirah salamun qawlam min rabbir rahim kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu kan doanya kan jelas. Ya Allah, jadikan aku ini dan yang mengamini ini orang yang besok di akhirat termasuk yang dipanggil salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat datang. Selamat. Kamu sekarang sudah dalam wilayah kasih Allah dalam surga. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu yang enak karena ini upah dari seluruh keringatmu di dunia. Itu kan Quran toh. Salamun qawlan ya Quran. Kulu washrabu itu juga Al-Quran surah Al-Haqqah. Jadi Abdurrahman As-Sudais berdoa, jadikan kami ini orang yang termasuk dapat ucapan itu. Terang. Doakan jangan umpamanya kan tidak panjang tidak apa-apa tapi terang. Nabi pernah mengajari sahabat, kamu kalau setelah sholat jangan lupa doa ini. Tuh. Tahu ibu yang dipesan Rasulullah itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kalau dibaca enak kan? Jadi jangan dibaca banyak cepat-cepat lah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik kan. Lain artinya dengan Allahumma a'inni ala dzikrik, atau dibaca untuk orang banyak Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku, bantulah kami untuk selalu mengingatmu. Sebab kalau tidak engkau bantu, hati saya ini tidak terisi namamu. Wa syukrik, bantulah aku. A'inna itu bantulah aku. A'inna, bantulah aku untuk selalu senang apapun pemberianmu. Senang jadikan. Masya Allah. Wa husni ibadatik, bantulah aku, bantulah kami ini untuk selalu bisa memperbaiki ibadah kami, ditingkatkan terus. Nah, pendek tapi terang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahirabbil alamin. Terang. Nah, retorika itu penting. Nah, di sini kita juga dapat pelajaran bahwa kita ini jangan terlalu kagum dengan ngomongnya orang. Ya betul loh. Jangan terlalu cepat terbius dengan gaya retorikanya orang. Ini Quran mengisyaratkan. Kenapa sih sampai hari ini kok masih ada saja orang tertipu karena tertipu bisnis itu loh? Ya toh? Mengapa? Ini yu'jibuka qauluhu, karena pandai mengemas. Coba, pandai mengemas gambar-gambar yang ditampilkan. Wah, luar biasa itu. Sampai hari ini selalu saja ada orang tertipu. Invest 1 juta dalam seminggu bisa dikembalikan 2 juta. Ya, tuh. Karena 1 juta kok dapat 2 juta, toh? Nah, tambah lagi lah. Ini kalau diberi 100 berarti bulan depan 200. Kasih 200 sungguhan. Wah, ini kalau 1 M, ini berarti sebulan bisa 2 M. Ya. Dikembalikan betul 2 M. Wah, ini kalau 100 miliar ini bisa 200 ini. Tuh, rumah dijual, tanah dijual supaya bisa beli yang sama. Jual, invest lagi. Nah, setelah itu kemudian wassalam.
Quran ini mengingatkan itu. Dalam soal bisnis jangan mudah. Kalau itu bisa dilakukan, ya betul real ya. Kita minta negara untuk invest di situ, nanti masukkan di situ 100 triliun, sebulan lagi jadi berapa? 200 triliun. Habislah hutang kita. Apa ada bisnis begitu? Quran mengingatkan, jangan mudah percaya. Bapak Ibu yang tertawa mungkin pernah agak tertipu. Pernah ada yang gitu Bu? Pernah? Saya ini profesor. Teman saya ini profesor di UIN. Ini ada sekitar 10 atau 15 tertipu. Makanya yang tertawa ini kan pernah. Saya itu ditelepon Bapak, ya Pak, ini ada panggilan mendadak, rapat guru besar, segera Pak. Bapak tolong transfer saya dulu. Ini saya ini stafnya menteri, namanya ini, NIP saya ini suara saya, tolong dicocokkan. Ya cocok betul Bu. Suaranya persis, intonasinya sama juga persis. Ini mendadak Pak, sebuah kali berangkat, Bapak ini untuk transfer untuk biaya akomodasi, untuk ini pesawat dan sebagainya, nanti kita ganti semuanya Pak. Itu setelah sampai di sana. Saya itu gini, profesor goblok kabeh. Ya Allah, ya Rabbi, hidup ini kita itu diingatkan ini loh Pak, wa minan nasi may yu'jibuka qalu. Saya masih ingat ini, dulu saya haji itu tahun 94 itu, ini juga dibaca berkali-kali di Masjidil Haram. Saya masih ingat lagunya itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qaluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu raufum bil ibad. Saya masih ingat itu, masih ingat. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya. Masya Allah Pak, tertipu ambil menantu karena ngomongnya Masya Allah sedikit-sedikit itu, Masya Allah, qadarullah fi amanillah, Masya Allah, subhanallah, Allah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah, Masya Allah. Yes, Quran hadis kita harus sunnah. Ya Allah, ternyata itu anaknya yang perempuan itu dicekik Pak, dibuang di itu. Wah, tidak tahu Bu namanya, pokoknya tidak tahu namanya Bu, pokoknya jangan tertipu. Oke, jangan tertipu. Pokoknya sing guyu-guyu itu pernah kabeh. Subhanallah. Ini Pak Yazid ini orang bisnis juga sudah tidak sedikit tertipu dengan gaya bicaranya, penampilannya. Kalau soal penampilan, sekarang lihat ini 63 ayat 4. Ayo. Kalau tadi kan retorikanya toh. Sekarang yang ini. Sudah tahu Pak. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim
ka'annahum khusyubum musannadah. Terus ya stop itu ya, tapi yang kita terangkan sampai khusyubum musannadah ya. Tolong diterjemahkan Pak Haji Madiun, ada. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka menggantungkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ya, inilah Pak ya. Jika engkau lihat penampilannya, tu'jibuka ajsamuhum. Pakai jas, masya Allah ini jas. Makanya Bapak jangan tertipu pakaian saya ya. Itu. Kalau ketakwaan itu diukur dengan pakaiannya, kita ke beli pakaian di Ampel sana selesai. Masya Allah. Kalau kemuliaan itu diukur dengan pegang tasbih, ya kita beli tasbih. Saya kira 100.000 dapat banyak. Tapi ingat, ada juga orang yang di sini ajsamuhum. Ini juga Pak, ayat ini mengingatkan kita tidak boleh tertipu dengan penampilan orang. Tapi juga ayat ini menunjukkan bahwa performan itu ikut meningkatkan trust, kepercayaan. Paham Pak ya? Jadi ayat ini melarang orang tidak mudah tertipu. Tapi ayat ini juga sekaligus juga mengingatkan kita bahwa pakaianmu itu ikut menentukan hargamu. Ya toh, penampilan itu juga penting. Dokter itu ya, ini anaknya Pak Haji Marjono juga. Dokter kalau mau melayani pasien kan tetap harus pakaiannya bagus toh Pak. Sekarang saya beritahu, umpamanya ya, Pak Haji Madiun ini datang ke dokter, dokternya itu memberi obat yang sama, ya, resep yang sama, ya, orangnya ya sama, tapi pakainya kaos singlet, pakai training. Ya, singletnya sudah ada lubang-lubang di, trainingnya agak jelas warnanya itu enggak hitam, abu-abu enggak abu-abu, pasti beda. Quran itu berbicara soal sugesti. Quran itu bicara sugesti. Tuh. Nah, ini dibuktikan Pak. Dulu ada syekh namanya Ibnu Salam. Siapa? Ibnu Salam. Ibnu Salam ini diceritakan di buku terjemahnya Arba'in Nawawi. Masya Allah lupa saya namanya. Itu diceritakan dia ini berpakaian biasa pada waktu tawaf. Lalu ada orang tawaf itu salah, diingatkan, marah-marah. Siapa kamu? Gitu. Siapa kamu? Ya manusia kan gitu toh Pak itu. Orang itu kadang-kadang kan kalau ada orang mengingatkan itu kan dilihat orangnya. Siapa kamu? Itu. Kamu mengingatkan saya. Kamu masih kencur aja kayak itu, mau macam-macam tuh. Ada orang begitu juga, ada yang enggak. Siapa? Kamu siapa? Ya sudah. Suatu saat yang Ibnu Salam ini tawaf lagi dengan pakaian jubah yang paling bersih, harum, ganteng, gagah. Ketemu orang yang sama, diingatkan langsung, Masya Allah, terima kasih. Perhatikan di situ. Nah, berarti berpakaian yang bagus, berpenampilan yang bagus itu dianjurkan kalau itu menambah kepercayaan orang.
Tapi kalau untuk sombong supaya kelihatan wah, kelihatan macam-macam, maka itu menjadi tidak boleh. Kalau tujuannya itu saya ini membawa Quran, saya ini mengajarkan Quran, saya harus harum. Saya ini ke masjid, saya bukan dilihat apa-apa. Ini masjid, tempatnya orang bersujud. Saya ingin membawa pakaian yang terbagus. Tidak sedikit Bapak. Ini di buku Tambihul Mughtarin. Tambihul Mughtarin itu dikatakan di situ karangan Syekh Asy'arani. Dia berkata, ada di antara sahabat dulu itu, mohon maaf, mungkin tidak sahabat, tapi di situ termasuk tabiin ya. Situ dia membeli pakaian yang termahal, yang paling baik, yang itu khusus untuk ke masjid. Khusus untuk ke masjid, tidak dicampur-campur. Sarung kita ini kadang-kadang kita ke WC ya bawa itu, ya betul toh? Ya betul enggak? Ya ke WC, ke pasar kadang-kadang ya itu, ke kafe ya pakai itu, terus nanti ke masjid pakai itu. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang tiba-tiba ke masjid pakai jas yang bagus, jubah yang harum, masya Allah di situ. Jangan mulut kita itu seperti mulut setan. Kemudian sok gaya ini ke masjid itu. Ini kan prapen kayak Mekah, rek. Jangan begitu. Kenapa sih? Mulut kok jelek gitu toh. Nah kalau orang itu mengatakan begini, coba perhatikan. Kenapa kau pakaian jubah? Saya ini Pak Ustadz tidak bisa meniru akhlaknya Nabi. Ya lumayan bisa meniru pakaiannya. Ayo sekarang Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Loh itu kan budaya. Saya tidak ngerti budaya tidak, tapi karena Nabi pakai itu saya ingin niru Nabi. Saya nggak bisa niru ibadahnya Nabi, saya ingin meniru pakaiannya saja Pak Ustadz. Coba dulu ada namanya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Ini orang ini tekstualis, jadi persis. Nabi itu pernah membawa onta, naik onta, terus di tempat itu Nabi turun, sholat 2 rakaat, kemudian melanjutkan perjalanan. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Dia membawa onta suatu hari ke tempat itu, kemudian sholat di situ dan melanjutkan perjalanan. Ini tidak sunnah, tidak apa. Wong itu kebetulan saja, betul toh? Tapi dia nggak mau. Ya sudahlah, wong Nabi begitu ya saya ikut Nabi, ya sudah gitu. Barangkali ya. Nabi itu pernah di satu tempat berdoa itu berdiri, tapi pada saat lagi di tempat sini duduk. Abdullah anaknya Umar bin Khattab itu meniru. Kalau di sini diri duduk. Tanpa bertanya. Kenapa? Tanpa bertanya. Sudahlah. Kenapa Pak? Ya, itu kan perbuatan Nabi tuh Pak. Tapi kan kita itu harus tahu budaya dan sunnah. Tapi Pak Quraisy Shihab kan orang paling moderat tuh. Pak Quraisy Shihab mengatakan, sudahlah kalau ada orang itu mau meniru Rasulullah seperti Rasulullah, jangan dimusuhi, sudah biarkan aja itu wallahu alam, karena kita itu susah membedakan ini budaya atau sunnah. Lah orang lebih hati-hati kok. Gitu. Seperti mencium hajar aswad begitu Pak. Nah kalau mencium hajar aswad jelas sunnah Pak, itu hal itu jelas itu sunnah. Jadi saya kalau di rumah ya saya pakai jubah, kalau sholat ke masjid pakai jubah, saya tidak ngurus orang ngomong apa, sok suci, sok Arab, sok itu sudah tidak ngurus saya. Wah ini pakaian saya sendiri. Kenapa? Ya sarung nunggu dikasih Pak Yazid. Kalau nggak dikasih ya saya nggak pakai sarung, celana saja dalam. Tuh, coba aja. Ya gitu Pak ya, itu
Jadi ini memang Quran ini satu sisi jangan mudah tertipu dengan performan orang, tetapi surat ini, ayat ini juga menunjukkan bahwa performan itu bisa meningkatkan kepercayaan publik. Ya toh Pak? Sekarang saya tampil di sini Pak, saya pakai kaos merek Sasa atau merek Kompo di sini, atau iklan-iklan lah, atau gambar calon bupati yang sekarang sudah nggak jadi itu di sini. Saya membawakan surat yang sama, ayat yang sama, Quran sama, hadisnya sama. Bapak Ibu mesti berbeda toh. Ini Quran. Tuh. Nah ini. Dan jika kau lihat mereka melihat ajsam, jisim itu kan fisik toh. Jika engkau lihat penampilan mereka itu, engkau kagum-kagum, ajib, itu ajib bukan itu ajib, wah ini dipakai ini ayat ini oleh orang-orang itu supaya kelihatan kaya pakai mobilnya orang, ya, supaya kelihatan pakai tas yang harganya 1 miliar ya, dipinjami perusahaan. Supaya perusahaan itu nanti dapat iklan bahwa ingat itu bintang-bintang itu pakai tas saya, padahal itu dipinjami. Apa namanya sekarang itu? Endorse. Ya tak tahu apa namanya itu. Ini dipakai ini. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau kamu mendengar suaranya, tasma' liqaulihim, kamu akan begini sampai tidak bernafas kamu. Insyaallah masyaallah. Ini dalam soal bisnis. Ini dalam soal ajaran sama Pak. Itu berapa banyak Pak seorang ibu yang kemudian mengajak anaknya untuk bunuh diri, ayo, menjadi pengebom. Nah, yang tampil itu punya hutang banyak, ya, ini mau jual rumah ya sudah digadaikan, ini apa, terus diberitahu Bapak Ibu kalau ingin hutangnya itu dibebaskan Allah, sederhana, jadilah orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu hutangnya dibebaskan, itu supaya bersama-sama, jangan bapak saja, tuh istri diajak, Masya Allah. Ini loh ayatnya, ini Qurannya, coba baca sendiri, baca sendiri, tuh artinya tahu sendiri. Ini bukan Ali loh yang ngomong, ini bukan Ali loh yang ngomong. Siapa yang ngomong? Quran. Kalau Ali yang ngomong jangan percaya, tapi kalau Quran, buka sendiri, faham, yakin, Bismillah. Mau yakinkan tadi Pak, Quran, ini meyakinkan Pak. Terjemahnya, tuh. Hati-hati, Masya Allah. 2 ayat ini cukup. Nah, sebagai penutup ya. Ini, tapi ini tidak dalam Al-Quran Pak ya. Ini dalam hadis. An Abdullah bin Umar. Loh, ini kebetulan dari Abdullah bin Umar juga ya, anaknya Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala qol, sungguh Allah berfirman, laqad khalaqtu khalqan alsinatuhum ahla minal asal, sungguh aku menciptakan manusia yang mulutnya lebih manis dari madu, wa qulubuhum amarru minas sabir, sedangkan hatinya lebih pahit dari jadam. Jadam itu ternyata getah dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Arab Saudi sana, seperti lidah buaya yang rasanya pahitnya luar biasa. Mulutnya seperti apa? Madu. Ya, mulutnya seperti
mulutnya seperti madu, hatinya seperti empedu. Sepahit empedu. Nah ini ada juga yang ini, hadis yang lain juga. Ini yalbasuna linnasi juludad dha'ni minal lin. Mereka memakai kulit domba lembut, alsinatuhum akhla minas sukar, sedangkan mulutnya itu lebih manis daripada gula. Wa qulubuhum qulubudz dhi'ab, dan hati mereka itu seperti hati serigala. Apa pepatah dalam bahasa Indonesia itu? Serigala. Serigala berbulu domba. Ada tuh lagunya Umay Rama yang serigala berbulu domba itu. Mas, hafal Mas? Jangan-jangan ustaznya nggak hafal. Iya itu Pak, itu loh. Semua telah ku serahkan, itulah. Padamu wahai kekasih, banyak sudah yang kukorbankan, setelah kau dapatkan, dengan begitu mudahnya kau campakkan, rupanya kau serigala berdomba. Ternyata aku lebih pinter kalau sampean lagu-lagu. Masya Allah, ini luar biasa hadis ini. Jadi intinya Bapak Ibu cukuplah yang sudah banyak tertipu dalam hal ajaran, dalam hal bisnis, dalam apa, cukup. Kita harus lebih hati-hati.